Bisakah seorang presiden dimakzulkan atau diberhentikan? Mari kita bedah di Mari Bicara. Baru-baru ini kita mendengar dan membaca berita terkait vonis pengadilan kepada Donald Trump, yakni dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen terkait bisnisnya. Ada 34 dakwaan. Ada uang tutup mulut yang diyakini telah mempengaruhi hasil pemilu Amerika Serikat tahun 2016 yang menguntungkan Trump. Ini tentu menjadi pertama kali dalam sejarah seorang presiden atau mantan presiden Amerika Serikat divonis bersalah. Bahkan ada potensi masuk dalam penjara. Luar biasa. Sebelumnya, Trump sudah 2 kali menghadapi impeachment saat dia mendapatkan proses menjadi presiden Amerika Serikat, yakni pada tahun 2017 sampai 2021. Tapi tidak sampai kepada pemakzulan. Apa bedanya impeachment dengan pemakzulan? Kalau impeachment ini adalah proses dakwaan kepada seorang presiden, sedangkan pemakzulan itu adalah pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, tidak semua impeachment berakhir dengan pemakzulan, tapi pemakzulan selalu dimulai dari impeachment. Beberapa presiden Amerika Serikat juga pernah kena kasus hukum menghadapi impeachment dan mengundurkan diri. Namun belum ada yang berhasil diberhentikan secara konstitusional sebelum masa jabatannya habis. Kasus yang paling terkenal dalam sejarah presiden Amerika Serikat yakni skandal Watergate. Pasti teman-teman semua tahu. Siapa presidennya? Ya, Presiden Richard Nixon. Pada tahun 1974, Presiden Richard Nixon mundur karena skandal Watergate tersebut. Presiden Nixon berasal dari Partai Republik. Belakangan terbukti melakukan aksi-aksi menutupi kejahatannya. Kalau dalam terminologi hukum disebut sebagai obstruction of justice. Dan pelanggaran hukum lainnya terkait apa? Memata-matai kantor Partai Demokrat yang merupakan lawan politiknya pada tahun 1972. Bayangkan, karena dia terbukti memata-matai kantor Partai Demokrat, maka itu bisa berujung kepada impeachment kepada seorang presiden. Beruntungnya, proses hukum atas kejahatan Presiden Nixon itu dihentikan oleh presiden setelahnya. Siapa itu? Gerald Ford yang merupakan wakil presiden Nixon sebelumnya. Nah, bagaimana konteks impeachment dan pemakzulan di Indonesia? Nah, mirip dengan konteks sama seperti di Amerika Serikat, Indonesia juga menganut sistem presidensial yang memberikan ruang untuk pemakzulan kepada presiden dan wakil presiden secara konstitusional. Indonesia menganut sistem presidensialisme, yakni pemerintahan yang memiliki beberapa kriteria. Pertama, kekuasaan eksekutif pemerintahan itu ada di tangan individu seorang presiden yang dibantu oleh wakil presiden. Yang kedua, rakyat memilih presiden secara langsung lewat pemilu. Jadi tidak melalui dari parlemen. Jadi presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen karena dia direct election. Dan yang ketiga adalah seorang eksekutif presiden diberikan masa jabatan tetap. Misal, kalau di Amerika Serikat itu 4 tahun. Ya, setiap 4 tahun dipilih kembali. Maksimal 2 kali pilihan. Kalau di Indonesia, fixed term masa tetap jabatannya itu adalah 5 tahun. Ya, dan bisa dipilih kembali untuk 2 kalinya. Nah, dalam konteks sistem presidensial, proses pemakzulan terhadap eksekutif itu tidak mudah. Ada proses yang begitu panjang dan sulit untuk dilakukan. Karena ini memperhatikan agar seorang presiden yang terpilih itu harus selesai. Ketika dia dilantik, disumpah, diharapkan dia selesai fixed term 5 tahun tadi. Ya, sehingga tidak berhenti baru 1 tahun berhenti, 2 tahun berhenti, tidak begitu. Tapi diharapkan tuntas sampai 5 tahun. Sehingga proses impeachment dan pemakzulan itu harus diberikan persyaratan yang agak panjang dan sulit. Tapi tetap harus ada proses pemakzulan jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Indonesia menggunakan istilah diberhentikan atau pemberhentian atas aturan pemakzulan eksekutif. Dalam Undang-Undang 45 mensyaratkan 3 kondisi jika proses pemakzulan itu dijalankan. Pertama, apa? Dia, presiden tersebut, melakukan tindakan pidana atau pengkhianatan kepada negara. Dan yang kedua adalah
dia melakukan perbuatan tercela, dan ketiga adalah masalah kualifikasi administrasi. Misalnya masalah kesehatan karena dia tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden. Nah, ini termaktub dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa, nah ini catat nih, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, jika merujuk dalam konstitusi, pasal 7B ayat 1 sampai 7, prosesnya tidak mudah. Kenapa? Proses pemakzulan atau pemberhentian seorang presiden itu harus paling tidak melibatkan 3 lembaga. 3 lembaga negara. Apa itu? Pertama, DPR RI. Kedua, Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah MPR RI. Kita tentu ingat, tugas DPR adalah memiliki hak untuk pengawasan. Ada 3 hak DPR RI. Pertama adalah hak interpelasi, bertanya. Yang kedua adalah hak angket, menyelidiki, menginvestigasi. Benar nggak nih presiden mengalami atau terbukti ada tindakan pidana. Dan yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat DPR inilah yang kemudian nanti harus diperiksa dulu oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi secara umum, pertama tahapannya adalah DPR RI menggunakan haknya terlebih dahulu, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Secara umum, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diajukan oleh DPR RI ke sidang MPR RI. Tapi, nah ini ada tapinya. Setelah Mahkamah Konstitusi membuktikan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden memenuhi syarat untuk diberhentikan. Jadi misal DPR RI berkumpul merapatkan, ya, kemudian menggunakan hak angketnya menyelidiki, oh ternyata ada pelanggaran undang-undang nih. Dan kemudian DPR RI merapatkan dan kemudian menyatakan pendapatnya bahwasanya iya benar, bahwasanya presiden terbukti melanggar undang-undang sekian terkait ini dan sebagainya. Apakah itu langsung jatuh impeachment atau pemakzulan? Tidak bisa langsung jatuh. Ya, hak menyatakan pendapat dari DPR RI itu harus dibawa dulu ke Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian diperiksa apakah terjadi pelanggaran undang-undang, pelanggaran konstitusi. Prosesnya tadi dimulai dari DPR RI dengan dukungan minimal berapa? 2/3 dari yang hadir sidang paripurna, yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota DPR yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi. MK wajib memeriksanya, mengadili dan memutuskan terhadap pendapat DPR RI tersebut paling lama berapa hari? 90 hari setelah MK menerima permintaan dari DPR RI untuk memeriksa keputusan atau pandangan mereka. Nah, jika MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti memenuhi kondisi atau syarat untuk diberhentikan, maka DPR RI melalui sidang paripurna meneruskan usulan pemberhentian tersebut kepada MPR RI. Dan MPR RI wajib bersidang untuk memutuskan usul DPR RI itu paling lambat 30 hari sejak MPR RI menerima usul tersebut. Rapat paripurna MPR untuk mengambil keputusan MPR tersebut harus memenuhi syarat kehadiran minimal 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh minimal 2/3 dari yang hadir. Artinya apa? Maka kekuatan di DPR RI, di MPR RI harus mayoritas untuk diadakan sidang paripurna untuk pemberhentian pemakzulan presiden, harus dihadiri 3/4 dan harus disetujui 2/3 dari anggota MPR RI. Nah, apakah kasus di Indonesia pernah ada pemakzulan? Ada. Dulu setelah reformasi ada, yakni Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur diberhentikan oleh MPR RI, ya, karena memang ada saat itu skandal, ya, secara politik kita lihat expose-nya itu kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Nah, kasus Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur saat itu memang bisa dilakukan langsung pemakzulan, tapi tidak serumit sekarang. Karena waktu itu adalah proses masa transisi. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 sedang proses berjalan, jadi belum bisa menggunakan amandemen atau konstitusi yang saat ini. Justru karena kejadian pelengseran atau pemerintahan Gus Dur itulah
muncul amandemen Konstitusi Indonesia 45 dan muncullah ide untuk presiden dipilih secara langsung. Kenapa? Kalau zaman Gus Dur jadi presiden, dia menjadi presiden dipilih oleh MPR RI. Masih dipilih oleh MPR RI. Sehingga waktu itu kekuatan MPR RI masih cukup powerful, dan presiden karena tidak dipilih langsung sehingga satu impeachment dan pemakzulan dengan mudah dijalankan. Nah, kejadian atau presiden pemberhentian Gus Dur sebagai presiden itulah yang memicu adanya amandemen konstitusi sehingga presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia dan tidak mudah seorang presiden kemudian diimpeach atau diberhentikan pada masa jabatannya belum berakhir. Disitulah sistem presidensial dianggap bisa menjalankan politik yang lebih stabil, tidak ada pemberhentian secara mendadak, presiden belum selesai jabatannya diberhentikan. Sehingga stabilitas politik bisa dijamin selama kekuatan politik di parlemen, di DPR itu kokoh, sehingga dukungan dari parlemen kepada presiden itu semakin kuat. Meskipun Indonesia memiliki sistem presidensialisme multipartai, tapi dalam prakteknya kita bisa melakukan kompromi, konsensus di antara partai-partai politik sehingga presiden tetap yang terpilih tidak dengan mudah dimakzulkan. Terima kasih.